Yang pertama dari Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga, ini kalau yang ikut sekolah minggu yang minggu kemarin harusnya tahu ya Kak Yuan ya. Dari Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di bla 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 yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Tunjuk tangan dulu ya, nanti kasih dipilih nih siapa yang bisa jawab. Adakah? Tunggu dulu. Ada nggak nih yang tahu? Ada yang tahu kah? Dari Yohanes 2 ayat 1. Apa nih yang kira-kira bisa? Saya, Kak. Wah, siapa itu? Kak Kina ya? Iya. Oke. Coba Kak Kina. Silahkan dijawab Kak Kina. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang Di Galilea ya. dan ibu Yesus ada di situ. Iya, benar Kak Iwan. Mana Kak Iwan ya? Kak Iwannya hilang. Oh iya, Ya, betul ya. Jawabannya di Kana ya, di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Oke. Dari kisah Superbook yang pertama bulan ini ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua ya. Dari Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku titik. Ada dua kata di sini. Coba. Masih dari cerita yang perkawinan di Kana tadi nih. Siapa ya? Coba ya. Yang dari minggu. Oh, Mikael. Ayo, Mikael. Silakan Mikael. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Wih, betul sekali. Wah, iya hebat. Mikael masih ingat ya, yang lain juga pasti masih ingat nih ya. Saatku belum tiba kata Yesus ya. Oke, sekarang kuis yang ketiga. Oke, tunggu sebentar. Dari Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu itu." Siapa ini? Masih dari cerita yang sama ya. Joa, silakan Joa. Doa. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan? Ya, buatlah itu. Ya, ye. Oke, masih ingat ya ceritanya ya. Oke, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu ya. Jadi harus percaya ya. Apa yang dikatakan Yesus kita lakukan saja ya. Oke. Apakah ada lagi? Tunggu sebentar ya. Masih ada lagi. Kuis yang keempat dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Oke, siapa ya? Austin mungkin? Kaylin yang mau coba jawab? Siapa yang mau coba jawab? Ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Kakak Kina lagi. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Siapa ya? Boleh Kelly, buka bener? Alkitab.
lupa. Ya, boleh. Kak Austin? Austin mau coba? Enggak? Dibuat lebih banyak itu berarti diapakan adik-adik? Coba siapa yang mau coba, yang udah ketemu dari Alkitabnya mungkin? Kaylin atau Renata mau nyoba? Oh, Joseph mau coba Kak. Ayo, ya silakan Joseph. Jojo. Yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, akan melipatkan gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Iya. Jadi apa tadi, menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya ya, Jojo ya? Iya. Ya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yeay. Ya, melipat gandakan ya, berarti ditambah-tambahkan ya. Oke. Kita lihat lagi. Masih ada lagi. Nah, sudah kuisnya hari ini sampai di sini dulu. Selamat pagi. Oh, tetap memuji Tuhan. Nah, kita memulai Zoom meeting kita adik-adik dengan satu pujian. Di sini lagunya jangan lelah. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan. Yuk, kita akan mulai pujian ini. Ikuti gerakan kakak bebek ya adik-adik. Musiknya dimulai. Mulai lagunya.
Puji Tuhan. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau pujikan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Oke, terima kasih Kak Yuan untuk pujian dan sembahnya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kita mau dengerin tadi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Yuk kita berdoa. Tangannya dilipat. Oh, pintar sekali Elora. Yuk duduk yang baik. Kita mau berdoa, Bapak yang baik, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran akan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang baik, untuk kami dapat menyerap pelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak sapa sekali lagi adik-adik ya. Shalom adik-adik. Adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan Oktober. Jadi kita akan mengulang beberapa pelajaran dan beberapa kuis-kuis yang tadi sudah kita jawab ya. Nah, takutnya di antara teman-teman kita ada yang tidak hadir waktu Zoom meeting minggu lalu. Kakak akan mengulang sedikit ya adik-adik ya. Untuk minggu ini, kita akan ucapkan bersama-sama super kebenaran kita. Yaitu, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Wah, setiap kita punya rencana adik-adik. Mau sekolah, belajar yang pinter, mengerjakan PR, membantu mama papa, dan tetap di rumah. Dan melakukan semua aktivitas. Semua pasti rencananya baik. Sama seperti Tuhan kita selalu punya rencana yang baik.
Nah, adik-adik, hari ini kakak punya sesuatu. Nah, siapa di sini yang pernah melihat ini? Ini adalah roti. Ingat pelajaran minggu lalu kita berhubungan dengan roti. Roti ini digunakan untuk apa adik-adik? Kakak Cindy, tolong ambil tayangkan untuk gambar pertama. Ya, ke dalam Superbook ya. Kita mau lihat dulu adik-adik. Mau apa video dulu atau yang gambar dulu Kak? Gambar dulu Kak. Oh gambar ya. Ya, kita lihat gambarnya dulu Kak. Oke. Nah adik-adik ingat nggak gambarnya ceritanya minggu lalu? Yesus berkata, waduh orang-orang banyak sekali di luar sana. Hari sudah malam. Murid-murid Yesus tidak memiliki banyak uang. Dia tidak punya banyak makanan adik-adik. Dan kita harus memberikan makanan ini kepada orang-orang itu. Kalau dihitung-hitung ada berapa adik-adik? 5.000 orang. Masuk gambar kedua Kak. Lalu lihat hari sudah semakin malam. Mereka harus pulang dalam keadaan perut kenyang, makan roti, nyam 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 nyam. Dan siapa yang mengenali benda ini adik-adik? Kak, minta tolong di-share Kak, gambar ini Kak. Mungkin adik-adik ada yang gambar apa ini adik-adik? Gitu katanya. Ikan. Ada roti dan ada ikan. Kita masuk ke gambar ketiga adik-adik. Minta tolong Kak di-share gambar ketiga. Nah, rupanya yang punya makanan ini ada adik kecil. Ini kita bisa lihat di gambar ketiga. Tuh, dia punya roti. Dia punya ikan. Ada berapa ya? Rotinya ada 5 roti dan 2 ikan. Aku punya ini sedikit, Tuhan Yesus. Gimana ini? Kira-kira bisa memberikan mereka kenyang nggak? Nah, Tuhan kita punya rencana yang baik. Masuk ke gambar keempat, Kak. Nah, gambar keempat tuh, adik-adik, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita harus berdoa dulu. Sama seperti Yesus lakukan, agar bisa memberkati orang banyak. Gambar kelima, dan mukjizat itu terjadi, dan itu diceritakan oleh Kak Yuan minggu lalu. Keren ya adik-adik ya. Iya. Sekarang kita mau masuk ke gambar ketujuh Kak. Iya, nih lihat tuh anak kecil itu kan membawa roti dan ikan. Sekarang gambar ketujuh Kakak ulangi lagi ya pelajaran minggu lalu. Nah, adik-adik, Kakak juga punya bukan buyung ya adik-adik ya, botol air. Isinya kosong, sama yang dialami waktu 2 minggu lalu. Sebuah perkawinan yang sangat megah selama 7 hari, tidak bisa memberikan anggur sampai pada hari yang terakhir. Habis, yang ada cuman air putih. Air putih. Coba kita masuk ke gambar 8, Kak. Tuh, Yesus berkata kepada salah satu pelayannya yang membawa buyung, coba kamu tempayan-tempayannya ini kamu kumpulkan. Tempayan ini digunakan oleh bangsa Israel untuk mencuci tangan dan kaki mereka kalau masuk ke dalam rumah. Diisi air adik-adik. Nih, coba kakak di-share Kak gambarnya kakak Pipit ini. Kakak mau kasih contoh dulu. Tunggu sebentar ya. Ya, nih. Ini buyungnya kosong nih. Diisi dengan air. Sampai penuh. Isi semua. Lalu setelah sudah diisi, coba kamu berikan kepada para tamu. Lalu Ibu Yesus pun memberitahukan kepada para pelayannya, coba kosong. Semua para tamu bilang, aduh minumannya habis. Mana nih katanya anggurnya bagus. Coba dituang. Tunggu dulu. Kok airnya masih putih?
Coba kamu berikan kepada para tamu. Dan akhirnya para tamu pun menikmati minuman anggur yang sangat enak. Loh, wah, luar biasa. Dia jadi berwarna. Nah, ini mukjizat yang Yesus lakukan di hari pertamanya dia. Sebelumnya dia bilang, saya belum waktunya. Mama, Ibu Maria, mamanya Yesus ya, belum waktunya untuk melakukan mukjizat. Tapi karena para pelayan itu dan Ibu Yesus semua percaya kepada apa yang dikatakan Yesus, maka semua menjadi rencananya baik. Nah, pada gambar ke-9, rupanya sebelum mereka menikmati, ya di-share dulu Kak gambar ke-9. Ini mukjizat yang lain yang dilakukan oleh Yesus. Nah, siapa di sini yang pernah naik perahu? Saya Kak, dia berjalannya di atas air. Di atas air, bukan air ini ya, tapi air ya. Air danau, air laut, air sungai. Suatu hari terjadi badai. Seperti beberapa hari yang lalu, daerah-daerah tertentu di Indonesia mengalami badai karena hujan yang lebat. Lalu murid-murid Yesus ketakutan. Aduh, gimana nih? Aku takut tenggelam, takut mati di dalam kapal itu. Tenang adik-adik, ada siapa di dalam kapal itu? Yesus. Kita akan masuk ke dalam gambar ke-10. Ini yang Yesus lakukan adik-adik. Kalau ada Yesus di dalam kapal, kalau ada Yesus di dalam pesta pernikahan, dan kalau ada Yesus di dalam, waktu itu di bukit ya, bukit mereka menyampaikan firman, 5 roti dan 2 ikan, air menjadi anggur, dan badai pun diredakan. Akhirnya murid-murid Yesus pun juga tidak ketakutan seperti yang mereka alami karena badai itu langsung stop, ayo reda. Nah, ini mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan adik-adik. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya adik-adik ya. Dia melakukan mukjizat untuk murid-muridnya, untuk kita semua. Agar kita semua tetap percaya kepada Yesus, apa yang Yesus katakan pasti baik, rencananya baik. Nah, adik-adik kita akan masuk ke dalam sebuah video petunjuk dulu. Semua rentetan cerita pelajaran 1, 2, dan 3 ini mengarah kepada siapa adik-adik? Ya, kita akan masuk dalam video petunjuk jalan. Ada kuisnya. Iya, perhatikan baik-baik ya kuisnya ya adik-adik ya. Perhatikan sejarahnya juga dan disimak juga pertanyaan kuisnya. Oke, Kak Cindy tolong di-share untuk video sejarah pelajaran kedua pada musim ada terjadi apa adik-adik? Badai. Takut hujan. Lalu memberi makan 5.000 orang cuman 5 roti sama 2 ikan. Gimana dong? Katanya rencananya baik. Nah, adik-adik, semua kejadian ini ada Tuhan Yesus di dalamnya. Setelah kita menyerahkan kepada Yesus, dan Yesus memerintahkan, Yesus berkata, dan kita melakukannya, maka semuanya menjadi baik. Jadi yang dibutuhkan oleh Yesus dari kita apa adik-adik? Melakukan dan percaya. Maka semua mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, adik-adik kita mau masuk dalam super ayat. Super ayat kita Yohanes 14 ayat 23. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Nah, bukan ini Kak, pelajaran terakhir. Ya. Super ayatnya yang di video. Ya, itu boleh. Betul. Yohanes 14 ayat 23. Yuk, kita baca sama-sama di rumah masing-masing ya. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 23. Kata Yesus,
jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oke, sekarang kakak mau minta tolong dong adik-adik sekolah minggu. Bacain ya. Oke, Mikael. Oke, Mikael. Coba dibaca tadi ayat hafalannya. Di Yohanes berapa ya? 14. Coba. Yang punya Alkitab dibuka. Kita baca. Yuk, kita dengarkan Mikael. Silakan Mikael. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Oh, puji Tuhan. Sekarang kakak mau minta tolong Reneta. Baca ayat hafalannya. Coba Reneta dibuka dulu speakernya. Oke, silakan Reneta. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, terima kasih Reneta. Puji Tuhan, benar sekali. Kita datang bersama-sama dengan dia. Masih ada lagi. Kakak minta tolong sama Nicole ya? Nicole, ayo. Coba dibuka speakernya. Ayo, Nicole bisa? Iya, coba ya baca ya ayat hafalannya ya. Yohanes 14 ayat 23. Silakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oh, pintar sekali. Sekarang kakak mau minta tolong Karel. Ayo Karel. Kemarin sudah bisa membaca. Sekarang pasti sudah bisa membaca juga. Ayat hafalannya. Yohanes 14 ayat 23. Silakan Karel. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, pintar. Siapa lagi ya? Oh, kakak mau minta tolong Jose. Ada Jose Bintang Hamonangan. Jose sudah bisa baca? Yuk kita baca ayat hafalannya ya. Yohanes 14 ayat 23. Silakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, pintar sekali. Hebat. Terima kasih, Jose. Ada Ozora. Oh, Ozora ini ya, lagi offline ya. Oh, Kailin, terakhir Kailin. Ayo, nanti Joakim sama Una ya, terakhir ya. Tenang. Sekarang kakak Kailin dulu baca ayat hafalan. Semuanya harus baca, ya. Silakan. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Sekarang Joakim sama Dede Una, silakan.
Harus 2 kuping nih. Ayo, Yohanes. Oke, amin. Ini 2 kuping buat Dede Joakim sama Dede Una. Terima kasih. Hebat semuanya ya. Nanti kita akan ayat hafalan sama-sama dalam minggu-minggu ini. Nah, adik-adik, firman Tuhannya selesai sampai di sini tentang roti, ikannya nanti masukin lagi deh ke akuarium. Udah mati. Ada anggur, mukjizat Yesus yang lainnya, menghentikan badai. Nah, adik-adik, pelajaran kita di sini menuruti dan melakukan apa yang Yesus katakan ya. Percaya bencana dia indah. Yuk, kita mau akhiri, kita akan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Iya, Elora. Iya, pinter. Oke, matanya ditutup, tangannya dilipat. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar akan firman-Mu. Banyak hal yang kami pelajari Tuhan. Engkau adalah roti kehidupan kami dan Engkau adalah air kehidupan kami. Mukjizat yang Kau lakukan, kami percaya, kami menuruti, kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga akan kesehatan kami dan penyertaan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing dan sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan dan kita tetap sekolah minggu seperti ini dengan cerita yang seru-seru, video yang seru-seru, dan gambar-gambar yang seru-seru, peraga-peraga yang seru, bahan-bahan. Selamat menikmati makan siang, makan malam belum ya? Ya, sebelumnya Kak Pipit,